Kinan menatapnya dan berkata, Chelsea memiliki teman baik bernama Hermansyah. Dia adalah keponakan Presiden Negara R. Keluarga Hermansyah pernah menyelamatkan nyawa Nyonya Presiden, jadi mereka berutang banyak pada mereka. Sekarang Chelsea telah membawa Elsa datang membantunya untuk kembali ke keluarga Dharmawangsa, tapi rencana mereka telah dirusak olehku. Mereka pantas mendapatkannya. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang wanita itu, aku akan melindungimu. Vano mengira Kinan takut akan akibatnya. Kinan tidak bisa menahan tawa. Apa kamu pikir aku takut? Bukan itu yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku bermaksud memberitahumu, Elsa adalah tunangan Erlan. Vano terkejut. Bagaimana kamu mengetahuinya? Aku meretas basis data Registri Nasional Negara R, kata Kinan dengan mudah, tetapi itu mengejutkan Vano. Tidak mudah bagi siapapun untuk meretas basis data suatu negara, jadi mengapa itu terdengar seperti berjalan-jalan di taman untuk Kinan? Ini adalah bukti kemampuannya, satu hal yang menempatkan dia di atas setiap kekuatan lainnya. Tapi berita ini tidak diketahui publik. Vano mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu. Kinan mengangguk. Memang, ini diperlakukan sebagai rahasia keluarga, sehingga aku curiga hanya beberapa orang terpilih yang tahu tentang pertunangan mereka. Pasti ada beberapa perdagangan tersembunyi antara keluarga William dan keluarga Hermansyah, saran Vano. Aku juga tidak menyangka mereka akan begitu kuat, jadi akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Bahkan jika kita mengekspos mereka, mereka akan memiliki cara untuk membersihkan nama mereka. Kinan mengamati. Vano tersenyum penuh pengertian dan mengejek. Tidak hanya itu, aku percaya keluarga Hermansyah dikendalikan oleh keluarga William juga. Mengapa kamu mengatakan itu? Kinan bertanya. Vano menjelaskan, Presiden Negara R saat ini baru menjabat selama 2 tahun, tetapi secara teoritis, dia seharusnya tidak berada di sana. Negara R memiliki 2 partai besar, konservatif versus demokrat. Partai konservatif perlahan-lahan menurun karena mayoritas warga condong ke cita-cita demokrasi, tetapi selama pendahuluan 2 tahun lalu, konservatif tiba-tiba bangkit kembali karena dukungan dari semua perusahaan besar. Bahkan media memberi mereka liputan besar-besaran dan positif. Mereka juga memiliki donor rahasia yang membantu keluarga Hermansyah merebut kursi kepresidenan. Sekarang setelah kamu menjelaskan semuanya, ada alasan di balik kemenangan presiden dan donor rahasia itu mungkin adalah keluarga William. Kinan segera mengerti semuanya. Keluarga William menarik tali di belakang layar dan bahkan presiden sebenarnya adalah boneka mereka. Ada kemungkinan seperti itu. Tatapan Kinan menajam. Sepertinya kita memiliki lebih banyak musuh untuk dihadapi kali ini. Mereka tidak bisa meninggalkan keluarga Hermansyah atau mereka akan mendapat masalah saat menghadapi keluarga William. Namun, keluarga Hermansyah juga akan menjadi kelemahan fatal keluarga William. Kinan tersenyum. Elsa ini harus menganggap dirinya tidak beruntung karena aku harus memanfaatkannya. Vano melihat melalui rencananya. Dia tersenyum ramah. Dia pantas mendapatkannya karena ikut campur dalam urusan Chelsea. Semua adil dalam cinta dan perang. Kinan tidak mengungkapkan rencananya secara rinci, tetapi Vano tampaknya telah memahami segalanya. Dia memang mengenalnya dengan sangat baik. Dia benar, jika Elsa tidak secara terbuka mengarahkan kemarahannya pada Kinan, Kinan mungkin akan meninggalkannya, tetapi dia pada akhirnya hanya batu loncatan bagi Kinan untuk mengalahkan keluarga William. Tentu saja, sampai sejauh mana dia akan memanfaatkan Elsa bergantung sepenuhnya pada Elsa. Jika dia memilih untuk mengejar Kinan dengan niat jahat, Kinan tidak akan keberatan untuk membalasnya. Bagaimanapun, Kinan bukan orang suci, dia tidak akan mengampuni tahanan. Apakah kamu sudah mengetahui rencananya? Tanya Vano. Kinan menggelengkan kepalanya. Belum,
Aku harus menunggu tindakan mereka selanjutnya terlebih dahulu. Chelsea mungkin tidak akan mengecewakanku. Semoga Elsa ini juga tidak. Dia berdoa agar mereka datang padanya dengan keras atau dia akan sangat kecewa. Vano sudah lama memperhatikan kekhasan unik tentang Keenan ini. Dia tidak pernah takut akan pembalasan musuhnya. Jika ada, dia menikmatinya. Vano tersenyum tak berdaya dan bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu Penatua Dharmawangsa yang sebenarnya?" "Tidak, ini belum waktunya." "Oke, aku percaya pada penilaianmu." Vano kemudian menariknya untuk pelukan lagi. "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Keenan melembutkan nadanya sebagai balasan. "Terima kasih, tapi itu tidak perlu, ini masalah kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu bisa fokus pada bisnismu sendiri. Jika aku butuh bantuanmu, aku akan datang kepadamu." "Oke." Vano tidak menantangnya tetapi memilih untuk menghormati keputusannya. "Kalau begitu aku akan kembali lagi nanti. Sampai jumpa." Keenan mengangguk. Meskipun dia sedih karena Vano pergi, dia mengerti Vano memiliki jadwalnya sendiri untuk diikuti. Yang mengejutkannya, Vano tiba-tiba menggigit cuping telinganya dengan sedikit ketidakpuasan. "Kau peduli padaku sekecil itu?" Dia mengeluh seperti anak kecil. "Apakah kamu bahkan tidak ingin memintaku untuk tinggal?" Tubuh Keenan menggigil sekali lagi saat dia menggigit daun telinganya lagi. Dia memelototinya dan memperingatkan, "Jangan gigit telingaku lagi. Jika ini menjadi kebiasaannya, itu akan sangat merepotkan baginya." "Oke." Vano mengangkat tangannya dengan berpura-pura menyerah sebelum mencondongkan tubuh untuk ciuman. "Aku akan menghentikannya tetapi melakukan ini sebagai gantinya, tidak apa-apa kan?" Keenan terdiam. "Apa kau benar-benar tidak ingin aku tinggal?" Vano menggerutu dengan ketidakpuasan. Dia tahu dia harus pergi tetapi dia masih menuntut untuk mendengarnya berkata bahwa dia ingin dia tinggal lebih lama lagi. Beginilah seharusnya kekasih bertindak, setidaknya baginya. Keenan melihat melalui taktiknya dan berkata dengan humor yang bagus, "Jika kamu ingin tinggal, maka kamu bisa tinggal. Apa bedanya jika aku mengucapkan kata-kata itu atau tidak? Itu sangat penting bagiku." Vano menatap matanya dalam-dalam. "Aku ingin mendengar kamu memintaku untuk tinggal karena kamu tidak ingin berpisah denganku." Keenan tidak mengatakan apa-apa. Dia mempelajari fitur-fiturnya selama 1 atau 2 detik sebelum tiba-tiba membungkuk untuk mencium bibirnya. Vano melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka Keenan akan menciumnya secara sukarela. Hati Vano sedang naik roller coaster ke surga. Dia berada di awan 9. Dia segera menjawab dan meraihnya dengan erat. Kepasifannya berubah menjadi aktivitas dan dia mulai menciumnya dengan gila. Terkejut dengan semangat dan kegembiraannya, insting pertama Keenan adalah lari. Namun, Vano tidak memberinya ruang untuk mundur. Dia menciumnya untuk waktu yang lama. Tidak sampai kedua bibir mereka mati rasa, dia rela melepaskannya. Keenan merasa otaknya kekurangan oksigen dan dia mungkin mengalami kelumpuhan. Setelah dia dilepaskan, dia mulai terengah-engah dengan rakus. Vano tampaknya melakukan jauh lebih baik. Dia membelai kecil punggungnya dan berbisik dengan geraman seksi, "Aku benar-benar harus pergi tetapi datang menjemputku jika kamu butuh sesuatu. Dan juga, ingatlah untuk menjaga kesehatanmu. Kamu juga," bisik Keenan sebagai balasannya. Vano tersenyum puas. Dia menambahkan dengan sangat enggan, "Bagaimana kalau aku tinggal selama setengah jam lagi, beberapa waktu sendirian untuk kita berdua?" Keenan mengangguk sambil tersenyum, dia merasa lebih baik. Kemudian mereka menghabiskan setengah jam dengan tenang dalam pelukan satu sama lain. Meskipun mereka tidak benar-benar melakukan apapun atau mengatakan apapun, perasaan berada dalam pelukan satu sama lain sungguh luar biasa.
Vano tidak berpikir dia akan jatuh cinta begitu dalam pada seorang wanita sehingga dunianya akan menyala setiap kali dia berada di perusahaannya. Dia pikir itu adalah kebahagiaan yang tidak ditakdirkan untuk dia miliki, tetapi dia benar-benar memilikinya di tangannya saat itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.